Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma liman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa ilman wassalahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Purwokerto Gayam Sukoharjo. Kita lanjutkan kembali kajian kita untuk jadwal saya Selasa ketiga. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Kitab sifat salat atas Nabi, sifat salat Nabi ya, yang ditulis Imam Mujaddid Muhaddits Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Ya, baik. Kita kemarin bahas sampai mana, Pak? Yang lainnya sampai mana? Sampai lupa, Ustaz. Kelihatannya yang hafal cuma 1-2 orang ini. Yang lainnya sampai lupa ya, Oke. Liburnya kelamaan. Perwakilan. Alhamdulillah, ada perwakilan lumayan. Oke. Jadi kemarin kalau kita bahas yang bab kedua tentang bacaan gerakan sholat, tentang takbir, mengangkat kedua tangan. Kita akan bahas saat ini yang ketiga, meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Benar nggih? Sudah dibahas ini? Belum. Ya. Yang bawa bukunya kemarin dibagikan panitia halaman ke 91. Kalau bukunya ini bagus, Pak. Yang dibeli panitia itu bagus. Karena ini ada gambarnya. Ya, jadi monggo yang mau nanti bisa minta panitia. Gratis, Ustaz, bayar. Bayar. Monggo. Paling berapa? Ganti berapa, Pak? Berapa? 30. Wah, 30, Pak. 30 loh. Murah itu. Nah, beras 2 kilo katanya. Soto kafe dapat berapa? Telur mangkok nih. Karena ini amalan yang paling utama. Awala ma yuhasab 'alal 'abdi yaumil qiyamati shalah. Yang pertama kali nanti dihisab dari kiamat adalah apa? Salat. Idza salahat salaha sairu amalih. Jikalau baik salatnya, baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Jikalau jelek salat, jelek juga seluruh amalnya. Loh, gimana kok bisa jelek sholatnya? Ya kan nggak mau belajar, atau mau belajar tapi nanggung. 1, di majelis taklim ngantuk. 2, mboten modal. Nah, ini masalah ini. Mboten nyinggung lho niki. Nanti dit. Jaluk bos soto konflik nanti dapat. Nggih. Monggo kita belajar dengan serius. Bawa kitabnya, bawa bukunya, apalagi udah disediakan tinggal ganti. Alhamdulillah, ini gampang dicari kan, kitabnya sangat terkenal ya. Kitab sifat salat Nabi ka'annaka taraha. Kitab sifat salatin Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Baik. Kita akan lanjutkan bahasan. Sekarang poin yang ketiga. Monggo dibaca. Ya, ini satu. Silakan dibaca. Monggo Pak Sri. Nggih, monggo. Bismillah. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap dan perintah untuk melakukannya. Karena Sallallahu alaihi wasallam yang tahu yadahul yumna ala yusra. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Beliau bersabda, Inna ma'asyarul anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri syahurina
wa anta doa aymanana ala sama'ina fi shalah. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, serta diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami atau bersedekap dalam sholat. Rasulullah SAW pernah melewati seorang lelaki yang sedang sholat dengan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Lalu beliau melepaskan sedekap lelaki itu dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya, baik. Jamaah Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani setelah membahas tentang masalah takbir, yang pertama kami takbir ya, kemudian saya mengangkat tangan ketika takbir, kemudian bahas ini. Saya ulang dulu. Jadi yang pertama itu digerakkan itu adalah takbir, membaca takbir, bukan apa? Cuma menggerakkan tangan, atau bukan juga sekedar membatin takbir. Banyak loh Pak sholat subuh itu ikut imam ngeten. Tapi apa? Mboten tidak talafuz, tidak membaca takbirnya, cuma batin takbir. Kelihatannya takbir cuma gini. Nah, ini karena ngantuk aja. Atau dia nggak tahu itu wajib, bahkan itu rukun, Pak. Jadi bacaannya bukan gerakan tangan. Kalau gerakan tangannya itu sunnah. Misalkan dia Allahu Akbar tapi nggak angkat tangan, gitu, sah sholatnya. Tapi kalau dia angkat tangan tapi nggak baca, batal sholatnya. Batal sholatnya. Jadi pastikan membaca takbir, bukan membatin takbir. Ini penting sekali, penting sekali. Okay. Karena disinalir sebagian orang sholat subuh itu membatin takbir, Pak. Nah, itu kadang. Padahal membaca, Pak. Talafuz harus dengan talafuz, keluar suara. Kemudian mengangkat tangan, kemarin kita bahas, mengangkat tangan bisa setinggi apa? Ya, bukan bahu, atau setinggi apa? Daun telinga. Kemudian tangannya seperti ini, jari-jarinya. Jadi tidak terlalu rapat, tidak terlalu longgar. Jadi bukan begini, tapi bukan juga begini sekali. Kalau rapat sekali ketika nanti sujud, longgar sekali ketika ruku itu longgar. Ketika takbir pertengahan biasa. Jadi tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, biasa. Begini pas takbir. Kalau pas ruku, pas sujud nanti rapat sekali. Nanti kalau ruku dilonggarkan, menggenggam apa? Lutut, jadi longgar. Pas takbir biasa, pertengahan di antara keduanya, tidak rapat sekali, tidak longgar sekali. Ini kita bahas kemarin ya. Sekarang kita bahas ini. Poin yang ketiga, meletakkan tangan di atas tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau bersedekap, dan perintah untuk melakukannya. Ini dulu yang dibahas. Nanti pembahasan berikutnya tentang meletakkannya di atas dada, yaitu pembahasan yang berbeda. Yang pertama ini dulu, tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian mu'allif menulis kitab ini Syekh Al-Albani membawakan beberapa dalil. Jadi memang di mukadimah kitab ini Syekh Al-Albani telah menyampaikan dengan tegas. Beliau membahas kitab ini, beliau pengen sungguh-sungguh menyampaikan bagaimana Rasulullah sholat. Itu beliau tidak banyak komentar. Beliau membawakan dalil-dalil. Begitu loh Nabi sholat. Ini loh dalilnya begitu. Itu kan tadi ya. Tadi nama kitabnya Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbir sampai taslim ka'annaka taroha, seperti seolah engkau melihatnya. Melihat Nabi itu bagaimana sholatnya. Terus kita lihat Nabi mboten? Lihat rekamannya Nabi sholat mboten? Teng YouTube enten mboten? Teng TikTok enten mboten? Enten mboten Bu teng TikTok? Mboten enten, sing enten joget-joget dodolan. Nggak ada. Terus adanya di mana? Ya di hadis Nabi. Di dalil-dalil yang ada. Untuk itu di kitab ini beliau menyampaikan dalil-dalil. Untuk apa? Biar tergambar persis bagaimana Nabi sholat itu, bukan berdasarkan katanya-katanya, bukan berdasarkan kemudian fanatik madhab. Madhab ini begini, madhab ini begini, madhab ini begini. Padahal nggak tahu sumbernya bagaimana. Ya, sumbernya bagaimana. Untuk itu panjang lebar sudah jelaskan ya. Saya nggak akan mengulangi. Dan Rasul sendiri juga mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Syalbani bahkan beberapa dalil terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, ya. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Ini jelas begitu, jangan dibalik. Jangan tidak dibalik, kiri di atas kanan. Nanti ada orang melakukan itu kemudian dianu Nabi, diganti oleh Nabi. Atau sebagai orang Syiah yang kemudian apa? Salat tidak sedekap. Jadi nanti Mersani lihat di YouTube langsung begini. Oh, pernah lihat langsung? Di mana, Pak? Di Mekah. Oh, di Mekah, ya, yang jamaah dari Iran dan yang lainnya begitu. Jadi memang tidak sedekap. Padahal dalilnya sahih itu. Sebagian riwayatnya riwayat Muslim. Bahkan sebagian riwayat Bukhari gitu. Artinya sahih. Ya, sahih. Jadi ini hampir tidak ada khilaf dalam masalah ini. Nanti khilafnya pembahasan di berikutnya, masalah meletakkan di atas dada. Lah itu yang nanti kemudian banyak khilaf di situ. Tapi kalau yang ini enggak ada. Secara umum ya, secara umum. Kecuali orang Syiah yang memang tidak meletakkan seperti itu. Di antara hadis ini, hadis Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Jadi Rasulullah sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Beliau juga bersabda, Inna ma'syaral anbiya, ya. Inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi umirna bita'jil fitra wa ta'khirus suhurihna, diperintahkan untuk mensegerakan berbuka, ya, fitr, dan juga mengakhirkan sahur. Wa an nada'a aymanana ala syama'ilina fis shalah, dan diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami ketika sholat. Ya. Jadi ini syariat para nabi. Loh, apa nabi sebelumnya juga sholat? Iya. Ini di antara dalilnya. Ya. Termasuk juga dalil tentang Isra Mi'raj, yang mana Rasulullah kemudian ketemu Musa, kemudian berapa kali-kali dikatakan di situ kemudian diisyaratkan bahwasanya umat Nabi Musa juga sholat. Diberitakan sholat. Yang jelas mereka juga sholat. Dan semuanya diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Artinya bersedekap. Ya, di sini riwayat Imam Oh ya, yang tadi keliru ya. Yang tadi Imam Muslim. Jadi yang atas tadi riwayat Imam Muslim. Oke, ya. Kemudian yang ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis yang awal tadi riwayat Imam Muslim ya, kan Rasulullah sallallahu yadahu yumna 'alal yusra, ini riwayat Imam Muslim. Itu dilihat cara tekaknya ada nggih. Sahih. Sahih. Hadis ini juga demikian. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Ad-Diya dengan sanad yang sahih. Kemudian disebutkan di sini juga dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad sahih, Syalbani menukilkan bahwa Rasulullah pernah melewati seorang laki-laki yang sedang sholat. Kemudian dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Lalu beliau meletakkan sedekap laki itu dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi ini tidak sekedar perintah, tapi benar praktek langsung. Ada orang sholatnya terbalik, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian apa Rasulullah? Kemudian apa? Melepaskannya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Di atas tangan kirinya. Sehingga kesimpulan dari pembahasan ini jelas. Ya. Tadi sebagian hadisnya bahkan lewat Muslim ya, sahih. Sehingga kata para ulama, ini adalah mazhab Ahlus Sunnah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak seperti orang Syiah yang sholatnya apa? Tangannya menjulur gini. Ya, tidak sedekap, ya, tidak sedekap. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Monggo dibaca lagi. Bersedekap di dada. Monggo. Yang keempat, bersedekap di dada. Karena yang berpuluh yumna alam dhahri kafihi yusra warusli wasail
Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan bawah atau hasta tangan kiri. Nomor 3. Beliau memerintahkan para sahabatnya melakukan hal itu karena ahyana yaqbidu bil yumna ala yusra. Beliau terkadang menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya, bagaimana gambar nomor 4. Karena yaduruma ala sadri. Beliau meletakkan kedua tangannya di dada, gambar yang ketiga dan yang keempat. Beliau melarang bertolak pinggang ketika sholat. Posisi ini adalah posisi salib yang telah beliau larang. Ya, baik. Coba untuk pembahasan berikutnya, pembahasan poin keempat, yaitu masalah bersedekap di dada. Jadi di dada. Sekali lagi mu'alim membawakan beberapa dalil. Dalil. Adapun kalau dalam buku yang kita bawa ada gambarnya, ini bukan dari si Albani ya, ini dari penerbit. Ya. Jadi dari penerbit. Jadi gambar-gambar ini yang nambahi penerbit untuk memudahkan mengilustrasikan gitu, ilustrasikan. Kan kadang-kala orang itu kalau hanya dijelaskan gitu tanpa ilustrasi apa? Ya tidak tergambar itu diberi gambar untuk memudahkan ilustrasi. Baik. Yang pertama, beliau membawakan satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dengan sanad sahih. Kana yada'ul yumna 'ala dhahri kaffihi yusra. Dulu Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kirinya. Jadi ngeten. Tangan kanan nggih, ini tangan kiri. Jadi ngeten. Nah, ngeten. Di atas punggung telapak kirinya. Ini versi yang pertama. Kan hadisnya gitu. Yang kedua, pergelangan tangan kirinya harus warushi. Nah gini, ini pergelangan ini nggih. Ini pergelangan. Nama rasanya? Nama bahasa Jawanya? Gelugel. Nah, gelugel ngeten. Gelugel. Nah gini. Kalau gini, diletakkan atasnya. Meletakkan begini atau digenggam ya, sama aja. Ya, jelas dia letakkan begini. Ya. Begitu. Kemudian wasa'id, dan juga di tangan kiri, maksudnya di hasta itu ini. Nah, begini. Jadi 3 versi, telapak tangan, pergelangan atau apa? Hasta. Kalau begini pripun? Kademen itu. Tapi saya sering lihat waduh. Saya kalau lihat orang sholat gitu, waduh, ini kademen ini. Ini kalau santri tak marah itu. Kamu kademen atau sholat? Jangan begini. Jadi di atas telapak tangan, pergelangan atau hasta. Hasta begini. Bukan di siku. Bukan di siku. Ini kademen namanya. Kademen. Jelas ya? Ada 3 versi. 3 versi. Apa tadi, Pak? Pertama, atas telapak, gelugel pergelangan, di hasta. Ada yang sikut? Bukan entuk, bukan angsal. Ada. Nah ini gambarnya dicorek ya. Nah ini gambar dicorek. Gitu. Jelas? Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Malik, Bukhari dan yang lainnya, beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Jadi diperintahkan seperti itu. Diperintahkan seperti itu. Cuma rahmatullah, kadangkala ketika sesuatu dikerjakan Nabi, belum tentu itu diperintahkan Nabi. Karena ada hal tertentu itu yang bagian dari saya itu kekhususan Nabi. Tapi kalau udah perintah berarti kan jelas itu. Nanti itu kalau orang yang belajar usul fikih ya, tentang masalah al-fi'l, tentang masalah apa? Perbuatan syariah, perbuatan Nabi ini ada beberapa. Satu itu mungkin uraf.
bukan bagian ta'abudi, itu kebiasaan aja. Ya, itu mungkin adat. Jadi contohnya Rasulullah kadang kalau biasanya ngeten. Jadi kancing bajunya nggak dikancingkan gitu ya. Ini bukan bagian dari ibadah. Jadi nanti niru-niru kok kancing roti ini niru Nabi, sunnah Nabi. Siapa yang mengatakan enggak? Itu uruf aja. Uruf kebiasaan orang sana kadang itu mungkin panas dan lainnya. Tapi kalau itu berupa perbuatan ibadah, ada dua hal. Satu, bisa jadi itu khusus beliau. Ada berapa hal memang khusus beliau. Atau bisa jadi itu kemudian umum untuk yang lainnya. Asalnya yang berlaku untuk semuanya. Kecuali ada kemudian korina atau dalil yang lain menunjukkan khusus beliau. Itu kalau masalah af'al, masalah perbuatan sahibus syariah. Tapi kalau perintah jelas. Kalau perintah itu berarti jelas. Untuk itu dalam kaidah usul fikih al-amrul wujub. Perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Jadi ketika diperintah akan menunjukkan wajib. Asalnya bukan sunnah. Bukan sunnah. Jadi apalagi nanti mubah. Enggak. Perintah itu asalnya wajib. Al-amru lil wujub dalam usul fikih. Untuk itu di sini selain membawakan dalil tentang bagaimana Rasulullah melakukan hal itu, tadi Rasulullah sholat tangannya begini di atas telapak tangan, di pergelangan atau di hasta. Kemudian hadis ini yang berikutnya menyatakan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukannya, sehingga jelas itu bukan hanya khusus beliau, tapi diperintahkan untuk umatnya. Jelas ya? Baik. Hadis berikutnya riwayat Imam Nasa'i dan Daraqutni dan yang lainnya. Karena ahyanan, ini ahyanan artinya apa? Kadangkala. Bahasa Jawanya apa ahyanan itu? Sok kolo-kolo. Ya Rasulullah kolo-kolo. Ahyanan kadangkala yaghbidu biyumna 'alal yusra. Ya, memegang tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi kadang meletakkan, kadang apa? Memegang. Nah, itu. Jadi boleh meletakkan aja. Boleh juga apa? Tadi menggenggam. Ahyanan. Jadi boleh gini, boleh gini. Jadi tidak harus begini, tidak harus juga begini. Boleh keduanya. Karena Rasulullah kadang meletakkan aja, kadang menggenggam. Jadi kan misalkan nanti bikin survei ya. Coba survei kecil-kecilan. Jamaah masjid apa? Ar-Rasyid. Ini mayoritas menggenggam atau meletakkan. Misalkan nggih. Caranya gimana? Jangan sholat keliling, ya tidak boleh. Ya nonton CCTV, itu tidak CCTV. Nah itu misalkan. Dilihat mayoritas ikut di mana gitu. Tapi mayoritas ikut-ikut. Nah itu masalah. Baik. Jadi ahyanan yaqbidu artinya qabada yaqbidu artinya menggenggam, nyekel. Kalau tadi yadau itu meletakkan. Ya meletakkan sama gini aja meletakkan itu. Meletakkan itu gini ya. Tapi kalau menggenggam ya begini. Dia menggenggam. Jelas? Jadi meletakkan atau menggenggam? Meletakkan dan menggenggam. Mana yang lebih rajih? Mana lebih sahih? Dua-duanya boleh. Loh, apa dalilnya? Dalilnya apa? Apa dalilnya? Ayo, dalilnya apa? Dari buku. Mana bukunya? Ayo. Dalilnya inilah dalilnya kan itu gampang aja. Ini dalilnya kan ada hadisnya. Jadi kalau kita punya buku itu bagus, Pak. Ada di buku gitu. Meskipun kita nggak hafal lah, ya. Tapi kalau nggak punya buku, ada di buku. Bukunya siapa? Nggak punya. Repot itu nanti. Monggo 30.000 merah meriah. Soto untuk telu. Sing nyoto napa poso sik. Utawa Pak, bikin diskon. Nyoto 4 kali ya. Nah gitu, Pak. Dapat hadiah buku. Wah, ini laris itu nanti. Dibikin balio gede. Gitu. Jadi nanti nyoto 4 kali gratis kitab salat Nabi. Wah, ini tak viralkan itu, Pak.
Wah ini viralkan nanti. Suara umum nanti. Ya, jangan lupa ya biaya iklannya. Baik. Berikutnya. Hadis berikutnya riwayat Abu Dawud dan yang lainnya kana yadauhuma ala sadri. Nah ini yang banyak pembahasan di dalamnya. Karena Rasulullah yadauhuma meletakkan keduanya apa coba? Ya tangannya ala sadri di atas dada. Nah ini di sini disebutkan apa? Derajat hadis ini adalah apa ini? Tidak jelas. Jadi tapi indikasinya beliau mengatakan hadis ini Imam Albani menguatkan hadis ini diterima. Ya. Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya dan yang lainnya. Hadis ini juga disebutkan secara makna. Jadi secara makna dalam kitab Muwatta dan Imam Bukhari dalam Sahihnya juga diteliti. Saya telah membahas seluruh perkataan hadis ini secara rinci dalam kitab Ahkamul Janaiz. Tapi di sini nggak ada keterangan intinya, ya. Intinya, memang hadis ini kemudian diperselisihkan, Pak. Sebagian ulama kemudian menguatkan riwayat ini, sebagiannya mendoifkan riwayat ini. Kita baca satu hadis berikutnya, kemudian kita ambil kesimpulan. Hadis yang berikutnya riwayat Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya sebutkan beliau melarang bertolak pinggang ketika ini bukan yang Abu Dawud ya. Ini mu'alif membawakan beberapa hadis ya. Beliau melarang bertolak pinggang ketika sholat. Posisi ini adalah posisi salib yang telah beliau larang. Ya. Tolak pinggang artinya apa? Malang kerik ya, masuk sholat begini. Sholat malang kerik kayak nantang. Ya. Ini posisi yang dilarang. Jadi dilarang. Baik, kalau ini jelas. Saya kembali masalah meletakkan tangan di atas dada. Di atas dada. Ini memang menjadi perselisihan para ulama. Tapi yang pertama, hadis-hadis terkait dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sahih. Pakai tadi riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi bersedekap itu disunahkan, disyariatkan. Ini satu catatan pertama. Jadi kalau yang dilakukan orang Syiah jelas itu menyelisih sunnah. Kan hadisnya sahih. Sahih. Kemudian meletakkan tangan kanan dan tangan kirinya ada beberapa versi. Kemudian yang menjadi perselisihan adalah letaknya itu ada di mana? Ada di mana? Dalam mazhab Syafi'i Hambali yaitu di dada. Nah, begini yang sebagaimana yang disampaikan Syalbani ini, bahkan beliau menguatkan itu di dada gitu. Bahkan di atas dada. Jadi ini dada gitu. Ini yang dikuatkan oleh Syalbani. Di dada. Sebagian yang lainnya di bawah pusar. Di bawah pusar, ngeten. Pusar. Mungkin mengatakan malas. Tapi coba lihat imam-imam Masjidil Haram, sebagian melakukannya, Pak. Apakah mereka malas? Saya kira bukan karena malas, karena memang beliau berpendapat itu memang. Berpendapat itu. Saya sekali lagi para ulama itu menjalankan sesuai dengan apa yang dalam dalil. Mungkin memang itu yang dikuatkan oleh ulama tersebut. Yang jelas mereka bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan seperti itu gini atau gini. Kan yang sahih jelas itu. Adapun letak bagaimana tangan itu di dada diperselisihkan. Memang dalam mazhab Hambali, Syafi'i yaitu kebanyakan ya di dada gitu. Dada. Ada mengatakan dada itu di atas dada itu begini ya. Sebenarnya kalau di gambar ini memang begini. Mengatakan dada biasa. Ada sebagian mungkin dia di pusar.
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dipusar karena ada dalilnya itu dipusar. Sekali lagi semua hadis berkaitan dengan itu lemah. Lemah. Yang ada tambahannya di mana itu lemah. Sebagian ulama menguatkan di situ sehingga menjadikannya sebagai penguat pendapatnya seperti Syalbani dan yang lainnya menguatkan hadis seperti ini tadi. Dia meliti jalur-jalurnya kemudian beliau sampai tarapan tarapan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya memang derajat hadis itu diterima. Akhirnya mau berpendapat dengan hal itu, yang meletakkan di atas dada. Sehingga kesimpulannya, jamaah ketika seorang itu belajar, apalagi dia meneliti jalur hadis, kemudian sampai pada tarapan dia yakin hal itu, ya amalkan itu tanpa kemudian mencela yang lainnya. Ya mungkin memang mereka adalah tarapan apa? Memang itu yang mereka kuatkan. Ya seperti saya tadi melihat mungkin sebagai imam Masjidil Haram kok sholatnya agak di bawah gitu ya, males. Ini tidak bisa begitu. Siapa yang mengatakan males itu? Coba kira-kira mereka rajin kita. Ya, mereka seorang imam, qari Quran. Jadi nggak mungkin orang kayak gitu. Tapi mungkin pendapat beliau memang begitu. Pendapatnya begitu. Adapun kalau kita kemudian berpendapat karena telah belajar gini, ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mencela orang lain yang kemudian mereka juga tidak menyelisih ilmu yang sampai pada mereka. Jelas ya? Jadi intinya adalah ketika seorang itu berhenti pada ilmu, pada pendapat yang dia kuatkan, ya jangan dicela. Tapi kalau orang menyelisih sunnah jelas seperti itu orang Syiah tidak sedekap, itu jelas itu. Atau kemudian dia mengamalkan yang menyelisih apa? Sunnah tadi sedekapnya ngeten. Dia disikut atau dia di lengan atas nih. Ini jelas menyelisih sunnah itu. Itu nggak ada satupun yang mengamalkan kayak gitu, kecuali orang yang nyeleneh. Orangnya nyeleneh. Ini pendapatnya siapa? Ya tidak ada. Pendapatnya orang kademen itu namanya. Tapi ada pun kalau dia mengamalkan sesuatu yang memang itu ada riwayatnya, ya sudah. Jelas ya? Saya kira ini jelas. Jadi intinya kita jangan kemudian satu menggampangkan, yang kedua jangan juga tapi kemudian terlalu tasyaddud, keras dalam sesuatu yang itu masalah khilaf. Ini tadi masalah khilaf tentang meletakkan di mana tadi. Kalau meletakkan di atas tangan kanan ini jelas itu. Cara meletakkannya di telapak, di pergelangan, di ini jelas, itu juga jelas hadisnya tadi. Tapi adapun dia di mana, ini masalah khilaf. Jelas ya? Oke. Saat kalau saya misalkan berpendapat sebagaimana dalam buku ini seperti Syalbani, boleh enggak? Ya boleh, monggo. Apalagi beliau mengatakan tadi ya, beliau telah meneliti jalur-jalurnya dan kemudian beliau sampai sampai ke derajat ya ini diterima riwayatnya, riwayatnya. Ya. Yeah. Itu ini kan jalannya di atas data itu ada yang menafsirkan begini. Yeah. Tapi yang namanya di atas dia takkan. Yeah. Kemudian perlu mestinya karena dada itu ada batasannya dalam posisi. Yeah. Antara mana dengan mana itu mungkin seperti yang tadi yang untuk misal orang-orang imam-imam di Mekah itu mungkin masih beda karena pusatnya ke bawah begitu kan? Jadi begini, pertanyaan bagus nggih. Ini kan hadisnya tadi kan di dada. Dada itu pasti ada batasannya kan. Namanya dada ya gini. Kalau misalnya di pusar kan bukan di dada. Tapi sekali lagi ini tidak hanya masalah hadis ini, makna hadis ini. Hadis sekali lagi ini kan masalah hadis itu apakah sahih, apakah sharih itu. Satu derajat hadis ini dulu. Satu derajat hadis ini masih diperselisihkan. Satu nggih. Kemudian ketika orang mensahihkan hadis ini, itu pun juga kemudian yang tadi maknanya juga tidak sharih. Dada itu mana kan begitu? Apakah begini, apakah begini? Jadi memang ini dua level apa menyebabkan berbeda pendapat tadi dari sisi derajat hadisnya, sahih tidak sahihnya. Yang kedua dari sisi maknanya. Kalau saya boleh ringkas, satu, ada dua pendapat. Satu, yang berpendapat hadis ini diterima, mungkin tidak sampai derajat sahih, yang jelas di sini terima, makbul, bisa untuk amal. Yang kedua, orang yang berpendapat hadisnya lemah, tidak diterima, sehingga dia tidak mengamalkan di sini. Dia mengamalkan hadis-hadis yang umum yang tadi.
Yang jelas dia bersedekap tangan kanan di atas tangan kiri, sehingga dia letakkan di dada, di pusar tidak masalah. Kemudian tidak meyakini hadis itu sahih, ya sudah selesai. Jadi dia mau letakkan dimanapun apa? Tidak masalah, tidak masalah. Jelas ya? Karena dia berpendapat hadisnya lemah. Dia kembali pada hadis yang sahih, yang awal tadi, yang bab sebelumnya tadi, atau bab awal dari pembahasan awal ini. Yang jelas dia bersedekap tangan kanan di atas tangan kiri, letakkan di mana? Tidak ada keterangan yang sedang itu. Pendapat kedua, dia meyakini hadis ini diterima. Hadis ini yang dibahas tadi. Karena ia ta'uma ala sadri. Hadis ini diterima. Misalkan dia pendapat itu. Maka kalau orang meyakini hadis ini diterima, letakkan di dada. Jangan kemudian di pusar. Kalau dia meyakini hadis ini diterima kemudian letakkan di pusar, salah itu. Misalkan Syekh Albani berpendapat hadis ini diterima, maka beliau tentu akan menyatakan yang di atas pusar ini salah. Karena beliau sampai dalam derajat apa? Meyakini hadis ini makbul. Jelas ya? Jadi keyakinan seperti itu. Kita tidak boleh kemudian orang sampai taraf ilmu tertentu kemudian dia menolak ilmu itu, jangan. Kalau dia memang meyakini hadis ini diterima, makbulah, maka amalkan itu. Jangan letakkan di atas pusar, letakkan di dada. Nah, di dadanya bagaimana? Ya di dada. Bisa di atas dada begini atau begini. Yang disesuaikan di dada. Jangan di pusar atau di leher. Kan ada yang berlebihan ngeten. Sampai ngaten itu ya. Saya kayak wah. Di atas dada. Ya tapi salah ini di leher ini. Nah, ini jadi kayak gini. Jadi kayak enggak ada yang kayak gitu tuh. Dada yang biasa itu. Oh, sampai begini. Ya aneh. Jadi kalau kita meyakini hadis ini makbulah, sebagaimana pendapat Syekh Albani dan ulama yang lainnya, maka letakkan di dada. Ya di dada bisa begini, bisa begini. Tapi jangan sampai sampai berlebihan melebihi dada gitu. Ya. Atau dia meletakkan di pusar. Di pusar. Kalau dia meyakini hadis ini makbulah. Tapi kalau dia meyakini itu ya sudah, dia tidak masalah melakukan itu. Melakukan itu. Jelas ya? Jelas. Salatnya sah enggak? Mana salatnya yang satu? Yang siapa yang ditanya? Yang kita meyakini Bentar, saya tanya dengan dulu. Jenengan yakin yang mana? Yakin yang sah gimana? Langsung sah duluan. Jenengan itu meyakini hadis ini diterima atau mboten? Meletakkan di atas dada itu. Yang meyakini letaknya di pusaran, di bawah, pusat. Itu menurut yang meyakini di dada. Itu sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Oh alam. Mereka mengesahkan. Kan ini masalah sunnah sebenarnya, bukan masalah wajib, Pak. Ya, bahkan misalkan orang yang berpendapat meletakkan dada pun itu pun sunnah mentoknya, Pak. Jadi kalau misalkan orang meletakkan di ini pun juga sah sholatnya. Coba nanti dibahas dalam kitab fikih ya, fikih apapun itu. Matan Abu Syuja, fikih Syafi'i, atau misalkan matan dalam mazhab Hambali, Zaidul Mustaqni tentang masalah arkanus shalah wa wajibatuha, rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajibannya. Tidak ada yang menyebutkan apa meletakkan tangan itu apa wajib atau rukun, tidak ada. Kebanyakan itu adalah sunnah. Sunnah atau dalam mazhab Syafi'i hay'ah. Hay'ah. Sehingga meskipun tadi dia enggak makan itu maka salatnya sah. Berarti boleh Ustaz? Boleh enggak? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Lah saya tat. Hayo pripun? Saya bingung nih. Jadi ngeten. Jadi kalau orang itu melakukan sesuatu, ya jalankan sesuai dengan sunnah. Jangan kita sudah tahu sunnah menyelisih sunnah. Ya enggak? Meskipun tidak sampai wajib, tapi amalkan itu. Kan Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah salatlah sebagaimana aku salat. Bukan salatlah yang wajib-wajib saja. Ya rukun-rukun saja, enggak. Perintah salat itu ya sempurna. Ya rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Jangan menyengaja meninggalkan sunnah. Misalkan tadi yang Imam Isa sinten? Ayuddin, atau mungkin kadang Pak Sri Imam itu nggih. Imam itu hanya Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini imam itu kok ngendi sih? Kor-korpri. Kenapa kok dia enggak pernah baca surat pendek, surat ini? Kan itu cuma sunnah. Cuma apa? Sunnah. Kira-kira nyeleneh mboten, Pak? Jadi ngimami salat maghrib
Isya hanya baca Al-Fatihah, tidak pernah baca surat pendek. Boleh tidak? Boleh tidak? Ya tidak boleh asalnya, itu menyelisih sunnah itu, nyeleneh. Tapi kalau pertanyaan sah tidak? Sah. Oh, gimana sih? Sah, tapi kok nggak boleh? Jadi kita tuh harus beda mereka dua hal. Ada sesuatu itu memang itu sebenarnya pelengkap, tapi bukan berarti kemudian ya boleh ditinggalkan terus, itu jangan. Itu bagian dari sholat. Bagian dari sholat. Nanti kalau Anda itu sholat hanya yang wajib-wajib saja, betul sah. Tapi tidak sempurna. Apalagi menyengaja seperti itu. Akhirnya membuat masyarakat bingung dan suruh nyeleneh. Ini jelas khilafus sunnah. Khilafus sunnah tidak pernah dicontohkan oleh siapapun itu. Jadi nyeleneh itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan orang lupa atau yang lainnya kemudian tidak melakukan itu, ya sudah. Memang itu tidak sampai wajib, tidak sampai rukun. Tapi kalau orang menyengaja seperti itu, apalagi terus-terusan, namanya apa? Nyeleneh. Ya, nyeleneh, syad namanya itu. Aneh. Orang aneh. Jadinya boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Berarti menyelisih sunnah. Betul, menyelisih sunnah. Yaitu. Kalau dikatakan sah ya sah, tapi menyelisih sunnah. Jangan kemudian ya seperti itu. Jelas ya? Oke, ini saya pengen tegas seperti ini biar jelas, Pak. Biar jelas. Ya, satu lagi, sedikit lagi. Monggo, yang kelima, memandang. 5. Memandang tempat sujud dan khusyuk. Karena sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ars. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Tatkala beliau memasuki Ka'bah, beliau tidak pernah mengalihkan pandangannya dari tempat sujudnya hingga beliau keluar darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghulul musalli. Tidak sepantasnya ada sesuatu di dalam Ka'bah yang menyibukkan orang sholat. Ya, baik. Ini pembahasannya cukup panjang. Tapi nanti masalah khusyuk ya. Kita akan coba dulu bagian yang awal dulu, masalah memandang tempat sujud. Jadi poin yang kelima, memandang tempat sujud dan khusyuk. Jadi pembahasannya beberapa gitu, tentang memandang dan khusyuknya. Dan ini saling berkaitan. Kita baca beberapa hadis dulu. Kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard. Rasulullah ketika melakukan salat, beliau menundukkan pandangannya. Taqta'a. Ini pernah ada yang belajar sorof. Ini rubai nggih. Bagus ini. Ini kalau ada yang hafal bagus. Taqta'a yu taqti'u taqta'atan wa ti'an wa muta'an. Tapi ini bukan dalil TikTok loh, nggih. ini sorof itu kaidah nahwu itu nggih. Ini namanya apa? Isim ya, yang kemudian atau kata yang memiliki empat huruf ya. To'a artinya menundukkan. Mirip juga dahroja, bersepeda, itu juga empat huruf. Wazannya unik. Kalau belajar sorof bagus itu. Saya dulu pernah belajar lama itu nggak bisa Pak, nggak apal-apal itu, susah sekali. Ini yang rubah itu dulu saya susah sekali. Sampai suatu ketika saya di Surabaya ketemu tukang Pak. Nah, tukang ini dulu dari Jember, dulu ternyata sering nyantri itu. Kemudian tukang ini dia sering ke masjid, ngobrol-ngobrol, udah tua itu. Buat ternyata pintar nahwu. Saya belajar pada dia. Di antaranya ini ilmu rubah ini, menghafalkan tasrif rubah ini. Sekali saya dengar dari dia, saya nggak lupa itu. Dia tadi ayu to'atan wa ti'an wa muta'an wa huwa muta'ti'un wa dzaka muta'ta'un ta'tila tu'ti'mu ta'ta'un. Sama nanti dahroja yudahreju dahrojatan wa dikhrojan. Wah itu sebelumnya saya gagal terus menghafalkan ini, susah Pak. Tapi begitu saya mendengar ini intonasi dari Pak tukang ini, dia tukang di Surabaya itu. Saya belajar, saya mahasiswa, masih S1 ya. Wah, saya nggak pernah lupa setelah itu.
Nah, luar biasa. Jadi kita kalau belajar pada siapapun itu kadang mendapatkan suatu hal yang luar biasa itu, Pak. Tapi kedua Allah beliau sudah meninggal ya beberapa waktu yang lalu. Ya, ketika saya di Saudi dapat kabar beliau meninggal ya, rahimahullah taala. Tukang itu, Pak. Tapi dulunya pernah nyantri, Pak. Pernah nyantri. Ya, bagus itu. Ya, baik, kembali ke pembahasan. Jadi Rasulullah SAW idza shalla ta'ta'a ra'sahu, ketika dia sholat menundukkan pandangannya. Warama bibasarihi, dan membuang atau mengarahkan pandangannya nahwal ard, ke tanah. Jadi mengarahkan pandangannya ke tengah, bukan kanan kiri atau ke atas. Enggak, tapi ke tempat sujud, ke bumi, ke bumi. Ke bumi. Ya, baik. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, tatkala beliau masuk Ka'bah, beliau tidak pernah mengalihkan pandangannya dari tempat sujudnya hingga beliau keluar darinya, keluar dari Ka'bah tersebut. Ya. Intinya beliau ibadah menghadap bawah, untuk apa? Khusyuan. Karena kalau orang menghadap bawah itu lebih khusyuk, Pak. Enggak lihat yang mana-mana. Coba kalau orang sholat lihat kanan kiri, Pak. Wah, nanti apalagi lewat depan, Pak. Begitu lihat depan, coblos nomor 2. Atau lihat depan lagi, kokoh tidak tertandingi. Apalagi, Pak. Sedap rasanya, waduh. Nanti itu kalau sholat itu bawa pakaian yang apa? Yang baik, yang polos, nggak ada ininya, mengganggu orang. Terus kemudian juga ketika sholat menghadap ke bawah, jangan kanan kiri, depan gitu. Akhirnya melihat yang tidak aneh itu. Termasuk juga ketika membuat masjid, tolong jangan kemudian alasan estetika, keindahan. Yang depan itu loh banyak pernak-pernik, Pak. Pernak-pernik. Jadi akhirnya mengganggu orang sholat. Saya pernah sholat di masjid yang bagus, secara estetika bagus, Pak. Tapi menurut secara ibadah itu mengganggu, Pak. Sholat depannya itu ada akuarium, ada ikannya, Pak. Jadi saya sholat menghadap ikan itu ada ikannya koi, dan ya Allah, itu di daerah Semelawaru itu bagus masjidnya. Tapi ya itu saking kreatifnya, di depan ini, Pak. Jadi temboknya ini kan separuhnya bawah itu apa? Ada kolamnya itu. Mungkin itu memang saking kreatifnya itu, Pak. Tapi bener nggak bisa khusyuk, Pak. Coba jangan sholat hadap ikannya itu. Oh, berarti sholatmu nggak khusyuk, Sat. Iya betul, mungkin saya sholat nggak khusyuk. Tapi yang bikin masjid itu juga, aduh, ya Allah. Ya mungkin di belakang atau samping nggak apa-apa lah, habis sholat nanti lihat. Ini kan seneng, anak-anak juga seneng ke situ lihat bagus. Tapi kalau di depan merem kan ya masih kelihatan, Pak. Oh, di depan tepat gini, di depan ini. Jadi apa? Tembok depan itu kan ada pilar-pilar lah. Nanti sela-sela itu ada apa? Kayak kolamnya itu diberi akuarium, tapi dia kaca itu kan, ya. Kaca. Memang itu di luar sebenarnya, tapi kelihatan dari temboknya itu. Ya. Niatnya tuh hiasan sebenarnya, niatnya biar bagus, karena kadang masjid itu kok cuma gitu-gitu aja. Niatnya mungkin baik, tapi mungkin secara apa tadi pemahaman bagaimana ya tadi itu juga kurang pas, ya. kurang pas, ya. Ya namanya orang kadang nggak tahu, Pak. Ada juga yang benar-benar apa takbiran tuh kemarin. Ini mulai muncul di Sukoharjo. Apa? Sound horek itu, Pak, nggih. Takbiran itu dengan apa? Ulala, jeduk gitu. Ya Allah. Wah, itu muncul sekarang itu, Pak. Kalau dulu mungkin takbiran ya apa anak-anak kecil keliling pakai obor itu masih lumayan, Pak. Masih lumayan anak-anak itu. Nah, ini sound horek jeduk bahkan dengan lagu-lagu yang ya Allah. Ini kan juga ini. Ya janganlah. Baik. Dikit lagi, satu hadis lagi. Hadis yang terakhir ya kita bahas ya. Untuk yang berikutnya kita bahas berikutnya. Layan bagi an yakuna fi baiti syai'un yashghulul musalli laini. Tidak selayaknya di bait al-bait Ka'bah, di Ka'bah. Termasuk juga di tempat sholat yang lainnya, di masjid manapun itu. Ini. Syai'un sesuatu. Syai'un ini nakirah. Yang belajar bahasa Arab tahu nggih? An-nakiratu fi siyakin nahi au nafi yufidul umum. Ya, kata nakirah, kata yang tidak tertentu dalam apa? Konteks dalam apa? Susunan kata, susunan kalimat penafian tidak gitu nggih. Atau dalam susunan kalimat larangan nahi
nahi atau nafi yufidul umum. Berfaedah apa? Umum. Artinya apapun itu. Contohnya misalkan la ilaha illallah. La tidak ada. Ilah ini kan nakirah. Tidak ada sembahan. Apapun itu. Tidak ada satupun sembahan. Apapun itu. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak yang lainnya illallah. Kecuali hanya Allah. Jadi an-nakiratu fi siyaqin nafi aw nahyi yufidul umum. Ini juga begitu. Tidak selayaknya, tidak layak di Ka'bah, di tempat sholat, di tempat ibadah, syai'un sesuatu apapun itu. Apapun itu yasghulul musalli. Suatu yang menyibukkan apa? Musalli, orang yang sholat. Ya tadi. Misalkan motif-motif atau apapun itu. Ya, termasuk mungkin apa? Nih sajadah, karpet ya. Ini polos kayak gini alhamdulillah bagus, Pak. Ada motif mungkin dia apa? Di tempat untuk pijakan enggak apa-apa kan enggak kelihatan ya, kan dia diinjek. Tapi tempat yang sujudnya polos saja. Nanti soalnya kalau batik itu kadang-kadang sholatnya ambil apa? Ngikuti jalur batik itu. Ini kok gini. Jadi sholatnya malah ngikuti alur apa? Batiknya itu. Yang heavy ya. Jadi sholat sambil mikir itu loh. Atau mikir nanti kalau saya bisnis kayak gini gimana? Malah mikir bisnis ya. Enggak perlu ya, jangan. Ya polosan aja itu ya. Terutama di tempat yang begitu. Ada pun tempat mungkin tidak kelihatan pas sholat, mungkin di luar, misalkan di itu masjid atau di mana yang suatu yang normal untuk indah, tidak apa-apa, bagus ya. Asalkan tidak berlebihan ya. Tapi suatu yang memang mengganggu hindari, Pak. Hindari ya, tadi di tembok depan, di tempat sujud atau mungkin di dekat imam dan seterusnya yang biasa aja, yang tidak kemudian berlebihan akhirnya mengganggu orang yang sholat. Yasghulul musalli, menyibukkan orang yang sholat. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Amin bisawab. Ada pertanyaan? Cukup nggak? Baik, mungkin ada pertanyaan ditabung untuk pertemuan berikutnya. Demikian amin bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.